Oke, kita masuk ke yang Seoul sekarang ya. 35% dari jumlah populasi dunia. Moto mereka adalah me, you, and I win. Jadi kalau Baby Soul tadi itu me and other me's ya. Aku dan aku yang lain. Kalau di tahap yang Soul itu mereka sudah bisa membedakan ya. Jadi sudah tidak terlalu interdependent lagi. Me, aku, kamu ya udah separate, dan aku menang ya. Mereka adalah pribadi yang sangat ambisius ya. Karena mereka itu di tahap tengah-tengah di sini, itu artinya mereka tepat di tengah-tengah physical plane ya, mengalami pengalaman physical plane atau pengalaman di alam fisik. Jadi mereka um, sangat mengidentifikasikan dirinya dengan tubuh fisiknya dan dengan segala hal yang bersifat duniawi dan bersifat physical realm. Oke, jadi mereka itu layaknya seorang remaja ya. Kalau tadi kan baby soul itu adalah balita. Kalau yang soul itu seperti remaja atau yang adult ya. Mereka sangat menginginkan independence, kebebasan dari segala jenis limitasi yang mereka alami di tahap baby soul tadi. Jadi independence ini itu bisa berupa independence dalam bentuk free will. Jadi mereka sangat menjalankan free will-nya ya. Kalau teman-teman suka dengan spiritual pasti ngerti konsep free will ya. Jadi free will itu adalah keinginan dari seorang individu. Jadi terlepas dari segala jenis let's say agreement ya. Jadi kalau dalam spiritual itu kan ada yang namanya agreement before life ya, sebuah persetujuan sebelum manusia berinkarnasi, tapi manusia tetap memiliki free will, itu semacam free choice ya, pilihan terlepas dari perjanjian yang sudah diterapkan. Jadi disinilah mereka sangat menjalankan free will-nya, independence-nya, juga mereka ingin untuk achieve sesuatu, mencapai sesuatu ya, seperti layaknya yang adult. Mereka sangat ambisius, sangat kompetitif, dan sangat realistis juga. Mereka tahu dunia itu sangat kompetitif dan mereka karena itu mereka sangat termotivasi untuk sukses, untuk maju ya. Jadi lebih berambisi gitu ya, karena mereka tahu dunia ini sangat menantang dan mereka senang untuk mengikuti tantangan tersebut. Jadi value kedua mereka adalah harta, tahta, dan prestige. Prestige itu bisa dibilang gengsi ya. Dan ini menjadi kalau ada piramida ya, mereka menempatkan harta, tahta, dan prestige in their first priority, di priority utama. Jadi priority utama mereka pasti selalu harta, tahta, dan prestige. Itu adalah sangat-sangat penting bagi mereka. Ya, jadi moto mereka adalah diamonds are forever, clothes makes the man. Ya, jadi diamonds are forever. Kalau cinta katanya bukan. Clothes makes the man. Jadi kalau menurut aku sih pribadi, yang makes the man itu life experience ya. Tapi kalau menurut para yang soul itu ya cara kita berpakaian. Mereka sangat mengidentifikasikan diri mereka dengan kemampuan daya beli mereka, itulah lambang-lambang kesuksesan ya. Jadi fulfillmentnya itu didapatkan dari hal-hal materi ya. Jadi yang soal itu value-nya, first priority-nya memang begitu. Jadi kalau kita kasih buku-buku seperti fulfillment dalam bentuk spiritual, itu biasanya nggak terlalu mempan ya. Walaupun mereka of course suatu saat mereka akan terjebak dalam hedonic treadmill, tapi kalau yang namanya yang soal itu, mereka pada akhirnya walaupun mereka telah membaca uh, buku filosofi atau mungkin sebagian psikologi atau spiritual ya, mereka pas terjebak pada hedonic treadmill itu mereka mencari jalan, tapi setelah membaca itu mereka pada akhirnya tetap percaya bahwa hal-hal duniawi dan materi, ada hal-hal materialistik, hal-hal yang bersifat materi adalah kunci dan jawaban dari segala, I will say not segala masalah, tapi hampir hampir merupakan kunci jawaban dari segala masalah dan kesedihan yang mereka alami di dunia ini. Jadi mereka tahu itu adalah um,
most likely the right solution. Jadi mereka berpikir seperti itu ya. Mereka akhirnya jiwa yang so ini pada akhirnya akan mencari fulfillment ya di dalam bentuk lain seperti mental health, spiritual dan lain-lain, tapi tidak sampai mereka masuk ke tahap mature soul. Oke, jadi the next thing is greedy mentality ya. Jadi mereka itu sangat maybe it's not a bad thing ya. Itu bukan sesuatu yang buruk kalau digunakan dengan baik. Jadi dengan greedy mentality ini mereka bisa memanfaatkan desire-nya, keinginannya atau bahkan egonya ya untuk meraih sesuatu. Dan yang soul ini penting loh teman-teman. Yang soul ini adalah jiwa yang membangun peradaban. Jadi membangun peradaban dalam arti mengkontribusi banyak dalam bidang teknologi, pembangunan ya, orang pergi ke bulan itu misinya yang soul ya. Jadi kalau baby soul tadi itu fokus kepada structure, order, kestabilan ya. Jadi seperti piramida Maslow aja, begitu survival atau ketahanan hidup sudah terpenuhi, maka akan adanya keinginan untuk kestabilan ya. Setelah mereka stabil, lalu mereka bisa achieve something. Dan tahap achieve something ini adalah tahap yang soul. Tapi kalau dilakukan greedy mentality ini dimanfaatkan dengan cara yang buruk, sayangnya jatuh ke hal-hal seperti korupsi, karena mereka pikir selalu ingin duit yang lebih banyak ya. Jadi selalu merasa duitnya kurang, bukan duit aja, selalu merasa pasangannya itu kurang, mungkin kurang desirable again, selalu ada yang lebih cantik lagi, ada yang menurut mereka lebih bakal mencintai mereka lagi, selalu ada yang lebih dan lebih di dunia ini. Dan trophy wife syndrome juga terjadi pada tahap soul age ini ya, usia jiwa ini. Trophy wife itu apa sih? Trophy wife itu adalah wanita menarik ya, berpenampilan menarik, muda, dan biasanya married sama cowok yang lebih tua jauh ya. Ini biasanya si cewek melihat pasangannya itu sebagai simbol kesuksesan dirinya ya. Jadi contoh kalau misalkan si cewek itu ada di sini deh gitu ya, misalnya si cewek namanya A, dia pengen naik pangkat istilahnya ke sini misalkan, ya udah dia jadi kalau married sama orang yang lebih sukses, lebih kaya, itu kan otomatis menurut dia derajatnya itu naik ya. Jadi dari sini lalu naik ke sini, si A jadi di sini sekarang naik. Lalu si cowok juga sama, dia dengan melihat menikahi istri muda ini, kalau dia berkumpul dengan teman-temannya, dia bisa berkata secara tidak langsung atau menyimbolkan dirinya sebagai seseorang yang tidak hanya sukses, namun desirable as well gitu ya. Jadi teman-temannya melihat dia, oh hebat ya bisa dapat perempuan yang cantik, yang muda, jadi statusnya akan naik juga gitu. Jadi kalau si cowok melihat si cewek ini sebagai mungkin sebagai perhiasan ya, mutiara cantik yang langka, kalau si cewek melihat cowok mungkin sebagai barang antik yang mahal ya, istilahnya begitu. Tapi trophy wife ini kadang juga nggak kelihatan banget ya teman-teman. Bisa aja kalau ada cewek yang married sama cowok yang lebih tua jauh, itu bisa aja mereka itu soulmate ya, mereka itu bisa aja adalah seorang mature soul, kita tidak pernah tahu ya, yang tahu cuma mereka sendiri. Jadi kalau ada teman yang married sama cowok lebih tua jauh, kaya, terus teman kamu cantik, jangan langsung dicap trophy wife syndrome. Jadi yang tahu cuma mereka. Terus kita bahas societal hierarchy. Jadi ini societal hierarchy itu bentuknya kurang lebih kalau kita umpamakan sebagai sebuah piramida ya. Para yang soul ini selalu jeli gitu, selalu berfokus kepada societal hierarchy. Jadi uniknya itu, walaupun mereka itu value independency ya, mereka masih melihat dirinya dan membandingkan dirinya di lingkungan sosial mereka ya. Jadi kalau kita hapus ini,
ngapus aku udah jelek nih. Jadi oke, kalau kita hapus misalkan societal hierarchy ya. Misalkan si tetangganya si Nita ya, Nita itu yang kita bilang tadi di Baby Soul, tapi kali ini Nita adalah Yang Soul. Tetangganya Nita namanya Cecilia nih, Cecilia di sini. Terus udah gitu ada sepupunya Nita namanya Brandon. Si Brandon di sini nih. Lah, terus dia jadi kayak, aduh aku di mana ya posisi sosial aku? Mungkin Nita di pemikirannya itu dia menganggap dia itu di sini ya, Nita. Mungkin berdasarkan self evaluation ya yang dia percaya gitu. Dan dia itu pengen at least di sinilah gitu, atau enggak dia pengen melebihi sepupunya si Brandon tadi gitu. Jadi dia akan berusaha keras mungkin mengimprove career-nya. Jadi alasan dia mengimprove pekerjaannya atau mungkin menikah dengan orang kaya, prioritas pertamanya itu biasanya karena ego ya. Of course dia mungkin ya bisa aja suka sama orang kaya tersebut, tapi bisa jadi orang kaya tersebut itu priority keduanya. Priority pertamanya adalah dia tuh pengen kayak naik derajat atau naik pangkat. Ya jadi dia untuk bekerja itu mungkin alasan utamanya bukan duit, bisa aja dia jadi dokter atau jadi pengacara supaya status ya. Dia takut nanti dikejar sama si tetangganya Cecilia ini, gimana nih kalau tiba-tiba si Cecil nanti jadi sama kayak Brandon, aku masih di sini gitu. Jadi mereka sangat takut dengan kedudukan sosial ya. Kedudukan sosial ini bisa ditentukan oleh social expectation kayak edukasi, jenis pekerjaan, dan juga menikah ya, menikah dengan orang berstatus atau berduit, ya hal-hal seperti itu. Dan kita nggak bisa bilang juga kalau orang seperti ini tuh gimana ya, mungkin ada beberapa orang yang melihat kok repot amat sih, kayak ngapain gitu pikirin hal-hal seperti ini gitu, kenapa nggak ngelihat ke dalam aja gitu misalkan ya. Tapi yang namanya value itu sangat susah ya untuk dikesampingkan ya. Kalau aku, apa yang aku value itu authenticity ya. Jadi kalau misalkan beberapa orang mungkin lihat aku, kok lu ribet amat sih, kenapa nggak bisa acting dikit, kenapa nggak bisa poker face dikit depan orang, kenapa tuh harus kayak ngekeh banget jadi diri sendiri gitu ya. Orang mungkin melihatnya seperti itu ya, tapi kalau bagi aku ngorbanin value aku untuk nggak ngomong hal yang sebenarnya, untuk nggak express hal yang menurut aku genuine, otentik, aku tuh nggak bisa. Jadi kayak kadang-kadang mungkin istilahnya bisa dibilang mendingan aku mati deh daripada nggak ngelakuin, daripada nggak stand up for my own value. Dan sama seperti mereka, bagi mereka tuh susah banget ya value mereka untuk dikesampingkan. Jadi kita sih kalau bisa ya jangan ngejudge gitu ya. Dan dunia ini sebenarnya memang realistis gitu. Jadi mereka itu hidup di dunia yang didominasi oleh para young soul ya, walaupun sekarang kita lagi tahap transisi antara young soul dan late young soul dan early mature soul. Sebenarnya dunia ini masih didominasi oleh para young soul ya, dunia yang bisa dikatakan sangat challenging, sangat menantang. Jadi mereka itu sebenarnya memikul beban yang berat ya, dan itu adalah value mereka ya. Itu adalah salah satu gimana ya, life path-nya mereka gitu ya. Jadi life lesson-nya mereka yang mereka harus lalui. Jadi biarkanlah mereka seperti itu. Terus mereka ini karena terletak tepat di tengah-tengah pengalaman alam fisikal ya, jadi mereka itu sebenarnya paling takut sama yang namanya kematian ya. Jadi mereka itu sangat relate dengan physical realm. Jadi mereka itu pengen melepas, mengalami pelepasan, bukan mereka itu pengen independence, bukan dari limitasi selama mereka menjadi baby soul aja, tapi mereka ingin benar-benar terlepas dari hal-hal spiritual gitu ya. Tapi nanti kalau udah kesini juga lama-lama terkoneksi lagi dengan hal-hal spiritual, karena mereka apalagi di tahap old soul kan, mereka udah mau cycle off, udah mau keluar dari reinkarnasi stage ya, lalu akan kembali menjadi roh atau spirit. Dan mereka itu alasan lainnya mereka paling takut mati ya, paling takut sama kematian itu karena mereka nggak percaya sama hal-hal di luar hal-hal scientific. Jadi hal-hal seperti spiritual, agama juga banyak yang KTP doang. Jadi
Jadi mereka merasa takut sama kematian, paling takut ya. Dan juga karena mereka itu sangat mengidentifikasikan dirinya, harga dirinya juga terkadang, bukan terkadang sih, kebanyakan ya, dengan tubuhnya, physical appearance-nya. Jadi mereka takut banget sama yang namanya aging ya, penuaan. Ya, ini mungkin menjelaskan juga ya kenapa orang kaya takut mati gitu. Mungkin bukan takut kehilangan hartanya aja, karena ya mereka sangat duniawi, sangat materialis, sangat percaya kalau hal-hal material lah yang merupakan satu-satunya ya, satu-satu sumber kebahagiaan, satu-satu sumber, bisa dikatakan sumber kehidupan. Ya, jadi karena ini mereka yang paling banyak melakukan hal-hal seperti plastic surgery, botox, perawatan, dan wajar-wajar aja sih ya. Apalagi kalau perempuan kan di dunia yang didominasi dengan yang soul ini, mereka itu dibebani untuk selalu harus tampil cantik, awet muda. Begitu juga dengan laki-laki, laki-laki harus mereka harus sukses ya, diekspektasi untuk sukses, untuk selalu bisa mendapatkan harta tahta dan prestige. Ini itu adalah beban yang berat ya. Tapi untungnya yang so ini selalu fokus sama hal-hal eksternal ya. Jadi mereka nggak punya inner struggle, mereka jangan melihat ke dalam. Mereka itu biasanya selalu fokus keluar. Jadi kalau misalkan mereka lagi sedih, distractionnya juga dari luar ya. Mereka bisa cari senang dengan hal-hal duniawi. Dan oleh karena itu, begitu mereka selesai healing, mereka bisa kembali produktif. Nah, itu salah satu keuntungan yang paling besar menjadi yang soul itu. Enaknya mereka nggak melihat ke dalam. Jadi mereka itu bisa menjadi sangat produktif dan sangat fokus untuk mencapai apapun yang mereka mau ya, terutama sukses. Oke, jadi aku udah tambahin ini di slide aku ya. Jadi cara paling efektif untuk melihat, mengkonfirmasi apakah kita adalah seorang yang soul atau bukan, dengan mirror ourselves ya, membandingkan diri kita, membandingkan value kita dengan value orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita mungkin adalah yang soul ya, kalau misalkan kamu pikir orang tua kamu adalah yang soul, nah coba kita lihat bagaimana sih cara mereka mencoba untuk pass on atau bahkan push, mewariskan atau agak memaksa untuk menerapkan value-value mereka kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalkan keluarga yang orang tuanya yang soul itu ya, bisa ada power play ya. Jadi bukan di drama-drama Korea aja, bukan di antara cebol-cebol aja, di lingkunganku, di lingkungan Cindo juga ada ya. Jadi temanku itu ada yang nggak sengaja malam-malam dia lewatin kamar orang tuanya. Jadi mamanya lagi ngobrol sama papahnya, terus mamanya bilang, lu kalau depan anak tuh nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh kelihatan vulnerable gitu ya. Jadi harus nampakin diri selalu ada duit gitu ya. Jadi teman aku sih pas denger itu agak kaget, tapi dia nggak kaget banget, soalnya dia udah tahu orang tuanya itu yang soul ya. Tapi ini bukan di orang tua aja ya, tapi bisa terjadi di siblings juga. Jadi aku udah kenal satu cowok ya, dia itu bilang kalau dia mau sesuatu, dia biasanya bisa tahu cara ngomongnya gitu. Jadi ini dia pengen sesuatu bukan hal kecil ya, bukan seperti mau beli sepatu yang limited edition misalkan. Hal-hal yang dia mau itu cukup besar ya, seperti penyerahan bisnis orang tuanya kepada dia. Dia bilang dia tahu banget cara stroke his parents ego gitu. Jadi mungkin aja orang tuanya bukan yang soul gitu, atau mungkin juga adalah yang soul, tapi dia itu bilang dia tahu cara how to get it gitu. Dan gimana ya, beberapa orang memang menganggap dunia ini adalah panggung sandiwara gitu. Jadi menurut mereka ya kalau emang harus bermain catur ya, bermain go along with the power play, mereka akan oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau kamu merasa no, do it but not around me ya, kamu merasa enggak, aku nggak mau di lingkungan seperti ini, jadi itu artinya kamu bukan yang soul. Kamu mungkin adalah mature soul,
atau old soul. Aku nggak bilang baby soul, kenapa? Karena baby soul biasanya nurut-nurut aja sama otoritas Virgo, terus dia pikirnya dia nggak merasakan atau memikirkan terlalu dalam atau terlalu banyak ya. Jadi self awareness itu mulai meningkat dari mungkin antara late young soul to early mature soul ya, terus selalu meningkat. Old soul itu self awarenessnya lebih tinggi lagi. Oke, yang kedua adalah karir ya, bisa karir, bisa education. Jadi orang tua yang soul itu biasanya cenderung untuk push anaknya untuk melakukan hal-hal yang ya kalau mereka suka itu bagus ya, seperti kalau di keluarga Asia itu les biola, les piano, les balet. Ketika anaknya masih sangat kecil ya, terus nilai-nilainya harus bagus. Kalau udah gede disuruh jadi dokter atau lawyer ya, pengacara, dokter. Itu sebenarnya memang tujuannya untuk kebaikan anaknya ya. Tapi aku percaya, dan Michael Teachings pun percaya kalau bisa dibilang setengah reasonnya itu, setengah alasannya itu untuk menaikkan status atau derajat orang tuanya sendiri. Jadi nggak 100% buat anaknya ya. Dan ini kalau dipikir-pikir kenapa begitu, kenapa mereka bisa dibilang selfish ya, itu sebenarnya orang tua kan melihat anaknya itu sebagai bagian dari dirinya ya. Jadi orang tua yang soul itu melihat anaknya itu sebagai kayak masih connected, bagian dari diri dia gitu. Jadi mereka merasa wajar kalau mereka menaruh ekspektasi yang besar gitu, karena mereka nggak menganggap itu selfish, mereka menganggap anaknya itu kan bagian dari dirinya gitu ya. Mereka kan sangat physical. Jadi wajar-wajar aja menurut mereka kalau mereka berekspektasi seperti itu. Lain kalau orang tua old soul itu percaya kalau anak itu adalah titipan semesta ya. Jadi sudah lebih spiritual. Jadi mereka nggak pernah memaksakan dan nggak pernah berpikir kalau anaknya itu adalah milik mereka atau punya mereka. Jadi mereka merasa mereka nggak berhak untuk memaksakan atau memberikan ekspektasi yang anaknya nggak mau gitu. Lalu yang ketiga relationship ya, ini benar-benar ada juga tantangan seperti mungkin di sinetron-sinetron nggak boleh married sama orang kismin misalkan, harus married sama orang kaya, dijodohin gitu ya. Karena goal mereka itu American Dream. Ini aku ambil dari konsep Michael Teachings ya, karena kan Michael Teachings berasal dari Amerika. Jadi American Dream itu ya punya istri cantik, rumah bagus, mobil mewah, anak-anak yang good looking ya, berpenampilan menarik dan juga cerdas ya, masuk Ivy League, scholarship, beasiswa. Jadi relationship yang ideal itu prioritasnya adalah prestige ya, status ya, harta itu selalu nomor satu gitu ya. Yang kedua baru sincerity kalau menurut para yang soul. Yang kedua baru, atau mungkin yang kedua adalah authenticity ya. Mereka juga karena mereka tuh sangat fisikal ya, sangat realistis, jadi mereka nggak gitu nggak gitu percaya sama yang namanya soulmate gitu ya, sampai mereka masuk ke tahap mature soul ini. Dan mengapa sih orang tua yang soul itu sangat memaksakan anaknya untuk memiliki pressure yang besar? Again, kalau teman-teman ingat sama societal hierarchy ya, itu mereka tuh takut banget berada di the bottom atau di bagian bawah dari societal hierarchy yang tadi ada segitiga tadi tuh, yang ada Cecilia, Brandon, sama Nita. Dia selalu membandingkan posisinya dengan orang-orang lainnya di lingkungan sosialnya ya. Jadi yang soal itu kan berpikir kalau anaknya adalah bagian dari mereka gitu. Jadi kalau anaknya tiba-tiba merosot societal hierarchy-nya, mereka akan panik gitu. Dan itu ketakutan terbesar mereka gitu ya, selain dari ketakutan seperti kematian. Lifestyle-nya, jadi anak yang soul mungkin cukup enak ya, karena biasanya lumayan makmur ya, terpenuhi kebutuhannya. Jadi I mean, who's gonna say no ya to like untuk hidup berkecukupan gitu. Friendship, dalam soal friendship juga
anak-anak diekspektasi untuk masuk ke lingkungan kelas atas ya. Jadi mungkin anak-anaknya dikasih mobil bagus supaya bisa temenan sama orang yang berkelas di kelas atas gitu ya, supaya anaknya terlihat berkelas. Lalu kalau anak perempuan ada yang dikasih tas-tas mahal, mungkin disuruh perawatan atau bahkan plastic surgery untuk supaya bisa masuk lingkungan kelas atas dan menarik cowok-cowok kelas atas gitu ya. Karena kan memang sangat realistis juga, cowok-cowoknya sangat berpaku memprioritaskan appearance ya. Mungkin bukan cowok-cowoknya aja, tapi orang tua dari cowok-cowok tersebut expect kalau nanti cucu-cucunya menjadi cucu-cucu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng seperti itu kan. Ya walaupun mungkin ada yang harus sampai plastic surgery gitu ya. Ya tapi kan itu kesan pertama memang selalu penting ya. Jadi kalau udah cantik langsung disetujuin ya. Mungkin kalau misalkan walaupun plastic surgery gitu kan, mungkin nggak gitu dipikirin kesan pertamanya, calon menantu cantik gitu kan. Itu udah bagus gitu di societal hierarchy. Oke, kalau sekarang teman-teman misalkan nggak relate ya, merasa kok value orang tua yang soul sama value teman-teman tuh nggak cocok ya. Kenapa? Karena teman-teman artinya bukan kemungkinan besar ya, I will say most likely bukan merupakan seorang yang soul ya. Jadi kalau teman-teman adalah mature soul, misalkan karir teman-teman udah most likely akan memilih passion over money ya. Jadi memilih untuk menjalankan passion, uang penting tapi uang mungkin nomor 2 gitu. Kalau teman-teman adalah old soul, physical appearance, penampilan fisik tuh udah nggak penting sama sekali, harta juga udah nggak penting. Of course kita perlu uang untuk hidup, tapi bagi old soul itu yang terpenting bagi mereka adalah soul level connection. Jadi koneksi dalam bentuk spiritual ya. Kalau mereka merasa cocok, aku juga nggak tahu mereka gimana rasainnya, namanya itu soul level connection ya. Jadi bukan soulmate, tapi adanya kecocokan antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya. Jadi mereka nggak akan nggak akan pilih untuk ikuti nasihat orang tuanya ini. Lalu secara lifestyle juga ya santai ya. Kalau old soul itu orangnya sangat santai. Jadi dia nggak gitu peduli untuk masuk ke lingkungan orang kaya ya. Tapi kalau yang soul ini ya, tadi kalau misalkan baby soul kan anak-anaknya nggak dikasih clubbing ya. Tapi kalau yang soul mungkin tetap kasih aja supaya bisa dapat koneksi ke lingkungan kelas atas misalkan gitu ya. Terus kalau misalkan tadi baby soul itu agak prejudice ke orang lain ya, rasis dan sebagainya. Kalau yang soul mah kalau lingkungan sosialnya itu kaya, mau orang dari manapun juga pasti disetujuin aja gitu, kayak anaknya temenan sama, malah seneng gitu anaknya bisa temenan sama orang-orang berkelas, berstatus, wah nanti bisa dapat koneksi bisnis dan hal-hal seperti itu.